Shalom, selamat pagi. Tuhan memberkati kita. Tetap semangat, tetap berserah dan tetap andalkan Tuhan dalam hidup kita. Perjalanan kita sebagai orang benar tidak berjalan menurut pikiran perasaan kita, tapi perjalanan kita adalah perjalanan dengan iman, perjalanan percaya kepada Tuhan dan firman-Nya. Karena itu betapa pentingnya kita terus membangun dan mengizinkan pikiran dan perasaan kita untuk dikuasai oleh Tuhan dan firman-Nya. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap bisa bersyukur, bersukacita, dan tetap bergembira karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita akan kembali belajar tentang ukuran atau ciri manusia rohani. Kemarin kita sudah belajar bahwa salah satu ciri-ciri bahwa kita dalam manusia rohani adalah kita belajar Bapak Ibu untuk selalu mengikuti pimpinan dan tuntunan Tuhan. Kemarin kita sudah belajar juga ukuran. Ukurannya adalah kita tidak bisa mengukur manusia rohani dengan ukuran jabatan-jabatan atau titel-titel yang dimiliki oleh seseorang. Pelayanan, berkat, tetapi kita perlu membangun kehidupan kita betul-betul dengan ukuran dan ciri yang benar menurut ukuran Alkitab. Nah, hari ini saya ingin ajak saudara melihat bahwa seorang yang dewasa di dalam Tuhan, seorang yang telah menjadi manusia rohani, itu bisa kelihatan dari apanya? Dari respon, dari reaksinya. Saya ingin ajak kita membaca dari kitab Yohanes 6 ayat 5 sampai 13. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah." Tentu kisah tentang 2 ekor ikan dengan 5 ketur roti cukup untuk 5.000 orang laki-laki saja. Sesuatu yang kita sudah sering dengar, sering dkhotbahkan, kita semua sudah tahu. Tetapi kita ingin belajar bahwa ketika mungkin kita berada pada posisi sebagai murid-murid, tentu tidaklah mudah semudah kita mendengar dan membaca firman Tuhan ini. Tentu saya meyakini juga mereka juga mengalami kesulitan ketika menghadapi situasi 5.000 orang laki-laki saja di padang gurun, tidak ada makanan, dan mereka harus bertanggung jawab sebagai panitia pada waktu itu untuk memberi makan kepada orang-orang ini. Kita ingin belajar bahwa seorang yang bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa di dalam Tuhan, menjadi manusia yang rohani, itu kita melihat adalah dari respon atau reaksinya. Nah, kita lihat ketika murid-murid diperhadapkan, kita lihat respon mereka. Respon orang-orang yang tidak dewasa, orang-orang yang hidup di dalam daging, orang-orang yang hidup dikuasai oleh perasaannya, responnya selalu akan sebatas pikiran manusiawi. Dari mana kita bisa kasih makan orang ini? Roti seharga 200 dinar pun tidak cukup. Bahkan kalaupun ada uang mungkin, bagaimana mencari roti di tempat yang itu? Itulah sifat natural daripada kemanusiawian kita sebagai murid-murid juga. Saudara, bagaimana respon-respon kita ketika kita menghadapi situasi-situasi yang terkadang diperhadapkan kepada kita? Mungkin kita ditipu, mungkin kita mengalami dizolimi, diperlakukan tidak adil. Bagaimana sikap kita? Bagaimana respon kita? Apakah kita ngamuk, marah,
pengen balas dendam, kita mengutuki, kita mengeluarkan kata-kata kotor, kita memberontak, atau apa? Coba saudara mulai memperhatikan respon-respon kita. Kalau kita ingin bertumbuh menjadi manusia rohani, kita harus mulai mengizinkan dan belajar untuk respon-respon kita. Mulai harus responnya adalah respon dari roh. Perbuatan daging telah nyata. Dituliskan dalam kitab Galatia, pasal yang kelima. Macam-macam, tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai. Dan ini harusnya menjadi respon-respon kita. Dan ketika murid-murid kita lihat menghadapi situasi kekurangan, situasi yang genting, bagaimana mereka menghadapinya? Maka sifat-sifat natural manusiawi mereka muncul. Secara manusia itu wajar, tetapi kita mau sedang mengembangkan bagaimana kita menjadi manusia rohani, yaitu respon kita, Bapak Ibu. Dan lihat apa yang Yesus lakukan. Dia tidak panik, dia tidak ketakutan. Bahkan ayat itu berkata, dia ngomong begitu, dia tahu apa yang mau dilakukannya. Tidak ada masalah yang terjadi atas hidup kita Tuhan tidak tahu. Dia maha tahu apapun yang terjadi. Mungkin kita sedang mengalami kekurangan, kita sedang mengalami situasi yang menyerang, mengintimidasi kita, atau apa saja sebutkanlah. Mungkin kita sedang ada di lembah yang kelam, mungkin kita sedang dihianati, mungkin kita sedang sendirian. Saya mau beritahu, Tuhan tahu, matanya tertuju kepada kita. Dia sedang melihat reaksi kita, dia sedang melihat respon kita. Dan kita lihat Yesus berespon bagaimana? Dia bersyukur, dia mengucap syukur kepada Bapaknya ketika menghadapi situasi itu. Dan saudara, kita sudah baca mujizat Allah terjadi. 5.000 orang hanya laki-laki diberi makan cukup. Kalau ada perempuan berarti ada 10.000. Kalau ada anak-anak berarti hampir 16.000. Dan ayat ini berkata ada sisanya, dan mereka makan kenyang dan masih ada sisanya. Kita lihat ketika Daud, saudara, menghadapi satu persoalan, kerajaannya diambil oleh anaknya sendiri, Absalom. Kalau kita punya masalah, cenderung kita nggak bisa tidur. Tapi respon Daud, dia tetap tenang. Ketika dalam situasi seperti itu, dia tetap bisa istirahat, bisa tidur. Bahkan ketika dia dikutuki oleh Shimei, panglimanya udah siap potong, ya, aku bunuh ini katanya. Jangan, mana tahu Tuhan bicara, Tuhan sedang berbicara lewat dia dengan cara seperti itu. Jadi orang yang rohani, manusia rohani, itu terlihat dari apa? Dari respon-responnya yang tidak membalas, tidak takut, tidak cemas, tapi responnya selalu bersyukur, tetap tenang, tetap bisa istirahat, tetap bisa berserah kepada Tuhan untuk melihat tangan Tuhan yang kuat untuk bekerja. Saya berdoa supaya hari-hari ini kita terus membangun menjadi pribadi-pribadi yang rohani, yang dewasa, tidak lagi kekanak-kanakan, tidak lagi menjadi Kristen yang duniawi, tapi Kristen yang punya pengaruh dan dampak yang besar. Biar Kristus kelihatan lewat hidup kita. Dunia bisa melihat kita, betapa nyatanya Tuhan di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, berkati anak-anak-Mu untuk belajar merespon, tetap percaya kepada Tuhan dan firman. Walaupun mungkin hari ini kami sedang menghadapi saat-saat sulit, walaupun kami menghadapi situasi yang tidak nyaman, tidak enak, sakit, mungkin kami mengalami tekanan, kami mengalami apa saja yang tidak baik secara daging, tapi hari ini kami mau berkata, Tuhan terima kasih, kami bersyukur, kami mau tetap bereaksi seperti yang Kau inginkan, yaitu di dalam roh-Mu. Diberkatilah anak-anak-Mu pagi hari ini. Kalau ada yang sakit, hamba berdoa demi nama Yesus, sembuhlah engkau yang sakit di dalam nama Yesus. Jadilah teguh dan kuat kembali, tetap bersemangat kembali di dalam Tuhan. Bapa, kasih karunia-Mu turun atas hidup anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Shalom. Pesan kita, tapi perjalanan kita adalah perjalanan dengan iman, perjalanan percaya kepada Tuhan dan firman-Nya. Karena itu betapa pentingnya kita terus membangun dan mengizinkan pikiran dan perasaan kita untuk dikuasai oleh Tuhan dan firman-Nya. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap bisa bersyukur